Shalom adik-adik gereja Kibait di seluruh Indonesia. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Kita boleh melewati tahun 2021 dengan baik dan kita saat ini berada di tahun 2022. Selamat tahun baru adik-adik semua. Nah sekarang siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya? Masih ada yang belum lambaikan tangan kayaknya? Siapa yang sudah siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan? Wah, sudah siap semuanya untuk memuji Tuhan. Kakak percaya semua hari ini bersuka cita dan bergirang. Kita bersama-sama memuji Tuhan, saya bergirang. Nah, adik-adik semua, siapa di sini yang selalu mengucap syukur sama Tuhan? Wah, semuanya belajar bersyukur sama Tuhan. Apapun keadaan kita, baik lagi senang, baik lagi susah, kita harus belajar bersyukur sama Tuhan. Saat pagi hari, siang, sore, dan malam hari, kita selalu belajar bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan kita, Dia Allah yang baik. Kita angkat pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulangi pujian ini. Kita sama-sama sembah Tuhan, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas
Tuhan di dalam doa, semua lipat tangannya dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersuka cita pada hari ini. Karena kasih-Mu menyertai kami boleh berada di tanggal 1 Januari 2022. Kami bersyukur dan kami menyembah Tuhan hari ini. Dan ibadah yang kami laksanakan ini dari awal sampai kepada selesainya, kiranya jadi atas nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik semua masih bersuka cita untuk memuji Tuhan? Wah, semuanya masih bersuka cita. Kalau gitu, kakak kasih satu teka-teki deh. Kalian tebak ya, teka-tekinya dia kuat, dia hebat, dan dia besar. Apanya yang besar? Betul, perbuatannya yang besar. Dan yang paling penting, kasihnya yang besar. Siapakah dia? Siapa adik-adik? Betul sekali, dialah Yesus Tuhan yang terkuat, yang terhebat, dan terbesar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya, kita katakan kuat-kuat yang terkuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Buat lingkaran yang Yesus besar. yang terbesar-besar, tiada Yesus yang tandingannya. terkuat. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Puji Tuhan, dia Allah kita yang besar, kuat, dan hebat. Nah, kakak mau tanya lagi, siapa di sini yang hafal 9 buah-buah roh? Siapa? Hah? Masih ada yang hafal 2 aja? Di sini baru hafal 5. Nah, kalau gitu kita sama-sama angkat pujian buah-buah roh kasih sukacita. Biar semuanya hafal, kita pujikan sama-sama ya buah-buah rohnya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus
Adik-adik semua boleh bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengakui pengakuan iman Gereja Kibait. Pengakuan iman Gereja Kibait kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada sorga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kakak Novi. Dipersilahkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana adanya kami pada saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan mengizinkan kami untuk melangkah ke tahun yang baru, di mana pada saat ini pada tanggal 1 Januari 2022, Tuhan masih mengizinkan kami bersama-sama untuk menikmati segala kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini, mendoakan setiap pengurus-pengurus yang ada, baik dari tingkat lokal, klasis, bahkan sampai ke tingkat sinode. Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk mengangkat pelayanan bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau memberkati mereka, perlengkapi mereka dengan segala kemampuan hikmat daripada Tuhan sendiri untuk boleh mengangkat pelayanan di tempat mereka masing-masing. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini, mendoakan setiap guru-guru sekolah minggu yang ada di jemaat lokal masing-masing. Tuhan juga memperlengkapi mereka dengan segala kemampuan hikmat daripada Tuhan sendiri, bahkan kesabarannya Tuhan dalam mengarahkan setiap anak-anak kami yang ada, dalam mengarahkan mereka ke jalan yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam kehidupan kami menyadari Tuhan bahwa tanpa Tuhan di dalam kehidupan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa, mendoakan setiap anak-anak sekolah minggu, baik mereka pada saat ini dalam masa pertumbuhan sebagai anak kecil. Tuhan, Engkau mempertumbuhkan mereka dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Ajar mereka Tuhan untuk senantiasa takut akan Tuhan, bahkan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang dalam pendidikan mereka. Tuhan, juga Engkau mampukan mereka di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Dalam menempuh pendidikan setiap saat, Tuhan, Engkau mampukan segala apa yang mereka perlukan, cukupkan bagi mereka. Tuhan, berkati mereka untuk boleh meraih apa yang mereka cita-citakan, dan suatu saat nanti Tuhan boleh mereka capai raih sesuai dengan kemampuan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan, Engkau memberkati di dalam kehidupan mereka, di dalam tanggung jawab mereka setiap saat, baik di dalam pekerjaan, apapun yang Tuhan percayakan bagi mereka, boleh mereka kerjakan dan senantiasa takut akan Tuhan, bahkan senantiasa mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan, biarlah senantiasa mereka mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa pagi hari ini untuk program-program kami yang ada. Tuhan, Engkau terus memberkati, mampukan kami semua untuk boleh
melaksanakan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami terus mendoakan untuk pertumbuhan jasmani maupun rohani anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah mereka boleh senantiasa bertumbuh di dalam iman dan pengharapan mereka di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dan saat ini juga kami mempersiapkan diri kami. Kami akan dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menjadi saluran berkat rohani bagi kami untuk menyampaikan cerita firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Dalam saat ini masih dalam situasi kondisi dalam COVID-19, Tuhan Engkau memberkati sehingga pada saatnya nanti boleh hilang dari tengah-tengah bangsa kami dan kami boleh menikmati sukacita damai sejahtera di dalamnya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Biarlah senantiasa kami merasakan damai sejahtera untuk menikmati sukacita di dalam bangsa dan negara kami. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada saat ini. Bahkan kami berdoa untuk tim altar yang mengangkat pelayanan bersama-sama dengan kami pada saat ini. Tuhan Engkau memberkati mereka, mampukan mereka Tuhan untuk mengarahkan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, saatnya kita akan sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Sally. Semuanya tetap harus fokus karena kita semua akan memuji Tuhan untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena Yesus yang adalah firman, Dia telah menjadi terang dunia. Dari surga jadi manusia, Yesus tak tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus kau ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Dengan lebih bersukacita kita mau katakan Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus tak tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus kau ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, pada saat ini kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Bersyukur ya Tuhan, kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kami percaya Tuhan ada terus bersama-sama dengan kami. Bahkan ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami, bahkan adik-adik kami ya Tuhan. Berkati adik-adik kami agar mereka boleh duduk dengan tenang mendengarkan setiap cerita firman Tuhan, sehingga ketika cerita firman Tuhan disampaikan, adik-adik kami dapat memahami serta mereka
kita boleh hidup di dalam sukacita di dalam Tuhan. Bapa yang begitu baik, seluruh kehidupan kami, bahkan ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Kurang semangat kayaknya tadi pagi, tidak makan ya. Shalom adik-adik. Kan kita sudah masuk di tahun yang baru, pasti semangatnya lebih besar lagi. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur adik-adik, kita boleh masuk di tahun yang baru, tahun 2022. Puji nama Tuhan, tahun yang lama telah kita tinggalkan, kita masuk di tahun yang baru, semua karena anugerah Tuhan yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kakak akan menceritakan satu cerita firman Tuhan dengan tema sukacita di dalam Tuhan. Temanya apa? Sukacita di dalam, ya pintar. Ya adik-adik, ada seorang anak yang bernama Dania. Dania adalah anak yang pintar, cantik, kaya raya, periang dan tidak pelit. Papanya adalah seorang pengusaha yang besar. Dania memiliki rumah yang besar, orang tua yang lengkap. Dia memiliki banyak uang dalam kehidupannya. Tentunya kalau kita punya banyak uang adik-adik, kita bisa beli apa saja yang kita mau. Kita bisa beli handphone, kita bisa beli laptop, beli makanan yang banyak, dan macam-macam yang bisa kita beli. Karena kita punya uang yang banyak. Tentunya adik-adik, kalau kita jadi Dania, pasti kita sangat senang dalam kehidupan kita. Kita pasti terus bersuka cita setiap hari dalam kehidupan kita. Hari-hari hidupnya Dania lalui dengan penuh sukacita. Dia memiliki teman yang banyak. Pokoknya hidupnya sangat lengkap lah adik-adik. Sukacita. Ya, suatu ketika papanya Dania mengalami kebangkrutan. Perusahaannya sudah ditutup. Ketika di sekolah, Dania murung, bahkan dia menjauh daripada teman-temannya. Lalu ada seorang anak yang bernama Bella melihat Dania yang sedang bersedih. Bella adalah seorang anak yang rendah hati, sering menolong, bahkan dia memiliki keluarga yang cukup dekat dengan Tuhan. Bahkan sekalipun keluarganya hidup dalam kesederhanaan, tetapi dia memiliki Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu Bella menghampiri Dania dan berkata seperti ini, Dania, kenapa kamu murung dan sedih? Dania tidak mau menjawab adik-adik, dia tetap terdiam dengan wajahnya yang begitu sedih. Lalu Bella mencoba merayu Dania agar Dania mau menceritakan apa yang menjadi pergumulannya pada saat ini. Lalu Dania menceritakan pergumulannya. Ternyata Dania bukan lagi orang kaya, dia hidup di rumah yang kecil, tidak mewah lagi, dia tidak punya mobil lagi. Dulu dia tidur dengan tempat tidur yang bagus, memiliki AC, sekarang dia sudah tidak punya segala-galanya. Itu yang membuat dia menjadi sedih, tidak bersuka cita dalam kehidupannya. Lalu Bella tersenyum dan dia membukakan ayat Alkitab kepada Dania. Adik-adik yang punya Alkitab bisa membuka Alkitabnya dari Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lalu Bella berkata kepada Dania, Dania, Tuhan Yesus mau setiap kita anak-anaknya bersukacita di dalam segala keadaan hidup kita. Hari ini mungkin kamu kehilangan mobilmu, kamu kehilangan rumahmu, kamu kehilangan hartamu. Tetapi ada satu yang tidak bisa hilang dari hidupmu, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kamu menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupanmu, sukacita sejati itu tidak akan hilang dalam kehidupanmu. Nah adik-adik, sama di dalam kehidupan kita. Sukacita bukan karena kita punya uang yang banyak. Sukacita bukan karena kita punya mobil yang bagus, kita punya nilai yang bagus, kita pintar, kita cantik. Bukan adik-adik.
tetapi sukacita yang sesungguhnya, sukacita yang tidak ada batasnya, yang sejati dalam kehidupan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Mobil, harta, kecantikan, semuanya hanya bonus dari Tuhan. Semuanya itu bisa kapan saja Tuhan ambil, semuanya itu hanya sementara. Tetapi sukacita yang tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita adalah di dalam Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi sukacita kita yang abadi di dalam kehidupan kita. Percaya adik-adik, di tahun 2022 ini kita bisa lalui dengan campur tangan Tuhan. Tuhan akan memberikan kita sukacita yang luar biasa selama di tahun 2022 ini. Mungkin adik-adik sudah mengeluh dengan tugas yang banyak, harus sekolah online, tugasnya banyak, menumpuk. Tetapi kalau adik-adik mengerjakan dengan penuh sukacita, tugasnya juga bisa selesai dengan baik. Tapi kalau adik-adik menyelesaikan tugasnya dengan bersungut-sungut, marah-marah, yakin dan percaya tugasnya bukan jadi bagus, tapi menjadi berantakan karena tidak ada sukacita ketika mengerjakan tugas itu. Mari adik-adik, kalau hari ini kamu hidup bersungut-sungut, ingat, ada Tuhan Yesus yang menjadi sumber sukacitamu di dalam kehidupanmu. Maka dari itu, hadirkan Tuhan Yesus di dalam setiap langkah kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi biarlah kebenaran firman-Mu, cerita firman-Mu pada hari ini yang telah adik-adik kami dengarkan, mereka boleh pahami bagaimana mereka hidup sebagai seorang anak-anak Tuhan yang selalu bersukacita karena mereka tahu sukacita yang sesungguhnya ada di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Wah, luar biasa banget ya cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Sally. Siapa yang diberkati sama cerita firman Tuhannya boleh angkat tangannya. Tinggi-tinggi yang diberkati. Wah, semua diberkati. Kakak percaya semua jadi belajar. Ternyata sumber sukacita kita bukan kaya raya, bukan punya barang-barang yang bagus, bukan punya uang jajan yang banyak. Tapi apa? Tapi Yesus adalah sumber sukacita kita. Kita mau sama-sama berikan korban syukur kita kepada Tuhan di gereja lokal masing-masing. Kita mengangkat pujian adalah sukacita di hatiku. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami boleh nikmati di dalam penyembahan kami.
Kami bersyukur Tuhan bersama-sama kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah sukacita akan menjadi bagian anak-anak sekolah minggu-Mu di dalam menjalani kehidupan mereka. Berkati terus Kakak Seli yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati di dalam pelayanannya. Kami bersyukur Tuhan bersama-sama kami boleh membawa persembahan kami. Tuhan memberkati, boleh dipakai dengan baik di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak sekolah minggu-Mu yang akan terus menikmati berkat Tuhan di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, persembahan kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kakak persilakan semuanya untuk berdiri. Kita mau mengangkat pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. arahkan hati kamu kepada Tuhan dalam posisi berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk kembali. Wah, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih adik-adik semua telah mengikuti ibadah dengan sangat baik. Sekali lagi kakak ucapkan selamat tahun baru buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dah.